Pernah nggak kamu membayangkan sesuatu yang belum terjadi, tapi kamu sudah takut duluan? Pernah tiba-tiba cemas hanya karena sebuah pesan yang belum kamu buka? Atau kamu memikirkan masa depan begitu jauh, sampai kamu lupa menikmati hari ini? Menariknya, semua orang pernah mengalami itu. Dan lebih mengejutkannya, itu bukan tanda kamu lemah, bukan tanda kamu aneh, dan bukan karena kamu gagal mengontrol pikiranmu. Overthinking ternyata adalah program bawaan otak manusia. Otak kita itu bekerja sebagai prediction machine, sebuah mesin peramal. Bayangkan zaman manusia purba. Mendengar dedaunan bergerak, bisa saja itu angin, tapi bisa juga itu predator. Maka otak membuat keputusan cepat. Lebih baik waspada daripada terlambat. Pada masa itu, bersikap tenang bisa berujung mati, tapi bersikap khawatir bisa menyelamatkan nyawa. Masalahnya adalah, zaman berubah, namun sistem otak kita masih menggunakan software yang sama. Sekarang tidak ada lagi predator di balik semak, tapi otak masih menganggap kritik sebagai ancaman, penolakan sebagai bahaya, kegagalan sebagai serangan. Itulah kenapa kita cenderung memikirkan yang buruk lebih dulu dibanding yang baik. Dalam psikologi, ini disebut negativity bias. Otak memberi perhatian lebih besar pada kemungkinan buruk daripada kenyataan baik. Satu komentar jelek bisa mengalahkan 100 pujian. Satu pengalaman pahit bisa membuat kita ragu mencoba lagi. Karena bagi otak, potensi sakit dianggap lebih penting daripada potensi bahagia. Tapi di titik ini, coba kita lihat dari sisi lain. Overthinking itu muncul bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu tidak maju, tapi karena kamu peduli. Kamu ingin membuat keputusan yang benar, kamu ingin meminimalkan kesalahan, kamu ingin hidupmu baik-baik saja. Jadi overthinking itu sebenarnya alarm, bukan musuh. Hanya saja alarm itu kadang berbunyi terlalu keras. Kabar baiknya, kalau otak kita bisa menciptakan kecemasan, otak yang sama juga bisa menciptakan ketenangan. Kita hanya perlu mengambil alih kemudi. Saat pikiranmu mulai sibuk berputar-putar, coba tanyakan pelan-pelan. Apa buktinya ini pasti terjadi? Karena pikiran bukan fakta, pikiran hanyalah kemungkinan. Kedua, gerakan tubuhmu. Pikiran itu seperti roda yang berputar terus, dan kadang satu langkah kecil, satu tarikan napas dalam, satu aktivitas sederhana, cukup untuk memutus alurnya. Ketiga, tulis isi kepalamu di kertas. Saat kamu melihat bentuk tulisan, pikiran itu berubah bentuk. Dari monster menjadi kalimat, dari ancaman menjadi tulisan, dari sesuatu yang tak terlihat menjadi sesuatu yang bisa kamu hadapi. Dan yang terakhir, berikan batas waktu untuk berpikir. Mengkhawatirkan sesuatu selamanya tidak membuat hasilnya berubah. Kadang kamu hanya perlu berkata pada dirimu sendiri, aku pikirkan ini cukup hari ini. Setelah itu, aku pilih untuk melangkah. Kamu tidak harus mengontrol semua pikiranmu. Kamu hanya perlu memilih mana yang layak kamu dengarkan. Overthinking adalah bagian dari dirimu, tapi tidak harus menjadi pengendali hidupmu. Ingat, jika pikiranmu mampu menciptakan ketakutan yang begitu besar, pikiran yang sama juga mampu menciptakan keberanian yang sama besarnya. Kalau kamu bisa membayangkan skenario terburuk, kamu juga bisa membayangkan skenario terbaik. Kamu hanya perlu mengizinkan dirimu melihatnya. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukunganmu. Share ke teman-temanmu yang mungkin diam-diam sedang berjuang dengan overthinking. Dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan fakta psikologi menarik lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap melangkah, tetap berpikir jernih, dan tetap percaya bahwa kamu bisa.